Kami sahabat, bebas kembali. Sos! Bebas apanya? Pengangguran terdengar begitu indah. Andi, kau di PHK. Ambil barangmu, pergilah. Tak apa, kerjaan hilang, kita cari lagi. Habis. Blo. Tahun lalu aku dapat 10 miliar. 10 miliar? Ikut aku. Masa depan cerah. Jangan tiru dua bocah ini. Lihat gaya mereka. Benar-benar sampah. Siapa yang kau sebut sampah? Aku bilang kamu. Terus kenapa? Bang, lupakan saja. Kerjaan saja tak dapat. Budi, lupakan. Ulang lagi. Budi. Bang, Andy. Kamu bisa tahan, aku tak bisa. Budi. Bersetan! Bang, Andy, kau kenapa? Kau juga mati sana. Berani pakai botol. Selamat penerima sistem terikat sistem keajaiban terkuat. Jika sistem mendeteksi ada yang membual di depan penerima sistem akan memberi penerima sistem hadiah keajaiban. Apaan ini? Apa aku sedang berhalusinasi? Jaga sikap saat melihatku. Budi. Budi. Aku paling benci pria pengecut. Sampah, Bang. Sudahlah, Bang. Jangan pedulikan mereka. Ayo, kembali minum. Duduk, Bang. Minum. Andi. Indah. Primadona SMA. Indah. Ada apa ini? Kau tak apa? Kau memukul orang, tak mau minta maaf. Gadis mana ini? Minta aku minta maaf. Setengah toko di jalan ini, semua milikku. Pacarmu itu pantas aku minta maaf. Deteksi Rama Gunawan membual di depan penerima sistem. Hadiah untuk penerima sistem, setengah toko di jalan sungai. Suara apa ini? Apa aku mabuk? Sudah bos, kau mabuk. Ayo pergi. Ayo, bos. Ayo karaoke. Karaoke. Moodku bagus hari ini. Kulepaskan kalian. Hah? Siapa mereka? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Mana mereka? Aku masih bisa berantem. Budi, mereka udah pergi. Indah, bukannya kamu pergi ke luar negeri pas lulus SMA? Kapan kamu pulang? Aku baru pulang. Kamu masih sama seperti dulu. Sama cantiknya. Makasih pujiannya teman. Ayo bangun dulu. Hujan. Hujan apanya? Kamu berdarah. Kalung ini. Jangan selalu nekat. Padahal bisa panggil guru, malah selalu berantem. Kalau mereka berani datang lagi, aku pukul juga. Bodoh. Untukmu. Apa ini? Bukan apa-apa. Cuma merasa cocok untukmu. Kenapa tiba-tiba kasih ini? Baru berdarah banyak, malah mikirin ini. Kamu gak takut sakit ya? Luka kecil, gak apa-apa. Kalung ini, kalau gak mau, kamu buang aja. Siapa bilang aku gak mau? Tolong pasangin. Aku pasangin. Bukannya kamu yang beliin. Gak mau pasangin. Oh. Gimana? Cantik. Andi. Kamu kenapa?
kalung ini masih disimpan? Karena orang tertentu yang kasih. Maaf ya, maaf bikin kamu kaget. Tak apa. Sudah larut malam. Biar kuantar kalian pulang. Tak usah, kami naik taksi saja. Tak usah sungkan. Ayo. Budi. Kamu nunggu Indah? Indah tak akan datang. Kamu tak pantas untuk Indah. Jangan mimpi. Tapi Pak Yuniarto, jalan. Andy. Beraninya kamu berharap Indah ya? Hari ini biar kamu sadar posisimu. Habisi dia. Pak Yuniarto benar. Mana aku pantas untuk Indah? Ngapain bengong? Naiklah. Oh, Kenapa? enggak apa-apa. Bang, Andy. Kok nggak minum lagi? Aku masih kuat. Sudahlah, minum apa lagi? Kamu habisin semua minumannya. Kalau gitu, kirim dari pabrik. Aku bos besar pabrik bir. Ya, oke. Budi hebat juga ya. Udah jadi bos besar. Bos besar apanya? Dia cuma kerja di pabrik bir Kota Bahari. Terdeteksi Budi membual di depan penerima sistem. Hadiah khusus untuk penerima sistem, 1 pabrik bir Kota Bahari. Kok ada suara ini lagi? Apa otakku rusak? Kamu kenapa? Kalau nggak enak, ku bawa ke rumah sakit dulu. Nggak apa-apa. Besok harus ke rumah sakit buat cek ronsen. Indah, Budi Santoso sudah tidur. Sudah larut, pulanglah. Aku belum antar kamu. Nggak usah, rumahku dekat. Nggak usah. Sudahlah, biar aku antar. Ayo, naik. Kalau kamu lihat rumahku tak berubah selama ini, kamu pasti makin meremehkanku. Berapa kali aku bilang, jangan bawa sampah ini ke kompleks. Kenapa tak dengar? Ini bukan sampah. Botol ini bisa didaur ulang dan bisa dijual. Kalau banyak, bisa beli rumah dan mobil buat anakku. Cuma dapat 1.000, mau beli rumah, mobil. Lihatlah diri Anda yang menyedihkan. Daripada ngutul, lebih baik pikirkan cara cari uang besar. Begini, bikin malu kita tetangga. Andy, jangan emosi. Aku bawa pulang, gak ganggu orang. Ayahku bebas lakukan apa saja. Apa mengganggu kamu? Dasar pecundang, sudah pulang? Kudengar kamu dipecat. Jangan mau ikut pecundang tua ini ngutul barang. Kamu terus bilang pecundang terus. Kamu sendiri dapat berapa? Setahun aku nggak kerja, bunga aja 1 miliar. Malas ngobrol sama kalian para miskin. Kalau bawa sampah ini lagi, ku beritahu pengurus. Terdeteksi. Dedi Wijaya membual di depan penerima sistem. Hadiah tunai 20 miliar untuk penerima sistem. Akan langsung ditransfer ke rekening penerima sistem. Isu 10 miliar? Langsung ke rekeningku? Kartu bankku apa ada masalah? Kok ada 20 miliar? Pasti salah transfer. Harus lapor polisi. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu Indah kan? Iya, Paman. Wah, sudah lama gak ketemu. Aku hampir gak kenal. Ayo ngobrol di dalam. Indah, Andi bilang kamu keluar negeri. Baru pulang ya? Iya, betul Paman Pratama. Setelah lama ngomong, ayah ibu baru izinkan aku pulang. Sifat ayahmu memang begitu. Dulu saat kerja bareng, aku sering diomelin. Wah, ingatanku ini ya. Asik ngobrol sama kamu. Lupa kasih teh. Gak usah Paman Pratama. Aku duduk sebentar aja. Andi, jangan asik main HP aja. Ngobrol sama Indah dong. Ayah, aku... Gak usah Paman Pratama. Aku pamit dulu. Jujur, beberapa hari ini aku sibuk. Belum sempat pulang. Ya sudah, nanti sering datang ya. Baik. Biar paman antar. Andi, kamu gak peka banget. Gak nyemangatin Indah kamu ini. Beberapa hari lagi beli beberapa kado ke rumah keluarga Yuniarto. Gak mau. Harus pergi.
Tiba-tiba ada 20 miliar di rekeningku. Udah telepon bank, tapi bank juga nggak tahu. Udah diusut, nggak tahu kapan ada hasil. Keluarga Yuniarto kena masalah. Bang Andi, Bang Andi, Bang Andi, kamu kesini buat kencan buta. Kencan buta? Maksudnya apa? Kamu nggak dengar? Idola kelas kita Indah Yuniarti mau kencan buta. Orang-orang ini datang karena dengar namanya. Indah mau kencan buta? Ya, dulu aku kira kalian berdua bisa bersama. Lagi pula Indah Yuniarti naksir kamu. Dia naksir aku. Kamu salah sangka. Mana mungkin aku dan Indah Yuniarti bersama. Kamu juga kesini buat kencan buta? Aku enggak. Jangan naksir pacar teman. Semalam aku kira kamu dan Indah Yuniarti lagi deketan. Jadi pagi ini aku datang cari info. Terus kamu dapat info apa? Orang-orang ini semuanya kaya. Semua anak orang kaya. Bang Andi, peluang kecil nih. Tapi tenang aja, sebagai teman aku pasti dukung kamu. Di mata Pak Yuniarto, aku nggak pantas jadi pelayan mereka. Indah, aku menunggumu 7 tahun. Kali ini, aku pasti dapatkanmu. Kukira siapa? Ternyata si brengsek Hendra Wijaya. Andi? Budi? Sudah bertahun-tahun berlalu. Kalian berdua kok masih terlihat miskin begini? Pergi! Kalian berdua jangan-jangan datang ikut kencan buta ini. Terus kenapa? Wah. Kau lupa. Dulu kau gagal nembak dia gimana? Mau ku bantu ingat lagi? Dulu aku sama sekali gak ketemu Indah. Itu karena kau tak pantas ketemu dia. Hendra muda. Rizal muda. Siapa bocah ini? Hah? Dia. Perkenalkan. Ini kodok yang ngarep jadi bebek. Analogi Hendra muda mantap. Aku kesini cuma mau jenguk Pak Yuniarto, bukan cari jodoh. Wah, pintar ngerti diri juga. Tapi meski dia ikut, cuma jadi lelucon kita. Hendra Wijaya, berani ngomong ngawur lagi aku. Pukul aku, pukul. Ayo pergi. Lihat baik-baik. Ini cowok pengecut. Bang Andi, bisa dibiarin. Entah kenapa dulu Indah sampai buta suka pecundang sepertimu. Indah beneran pernah suka aku. Direktur Yuniarto, pas denger mau cari jodoh buat Indah, para pemuda hebat Kota Bahari semua dateng kan? Kayaknya Hendra udah nunggu di depan. Dia itu sejak SMA. Udah naksir Indah. Si Hendra itu bagus. Pak Yuniarto, kudengar waktu SMA dulu, Indah selalu suka seorang cowok. Lalu Anda larang. Waktu itu Indah masih naif. Bocah sialan itu tak pantas buat Indah. Walau dia berani datang, cuma mencari malu. Andi, cepat bawa barang murahanmu dan pergi. Barang yang dia bawa nggak sampai 200.000. Malu kalau aku bawa. Benar kata Hendra muda. Mereka cuma bawa lelucon. Kalian yakin aku tak berharga? Memangnya apa? Dari kepala sampai kaki. Bisa keluarkan berapa? Berapa? Suaramu sepertinya hebat. Hendra muda. Sepertinya dia belum pernah dengar reputasimu. Menurutku, kau harus ajari dia pelajaran. Dengar baik-baik. Aku, manajer utama grup Nusantara Jaya. Aku juga punya saham grup Nusantara Jaya. Kau tak pantas berani sombong di depanku. Terdeteksi. Hendra Wijaya membual di depan penerima sistem. Hadiah untuk penerima sistem, 100% saham grup Nusantara Jaya. Takut ya? Cuma kau, manajer utama grup Nusantara Jaya. Kau cuma membual kan? Mana mungkin aku membual. Jangankan aku, semua di sini lebih hebat darimu. Hendra muda, tak perlu marah pada bocah miskin yang konyol ini. Cara dapat perhatian Paman Yuniarto yang harus kita perhatikan. Andi, aku ada urusan hari ini. Kulepaskan kau. Kau membual, terbongkar. Takut ya? Kau.
Indah. Andy, kok kamu di sini? Kok banyak orang? Ternyata Indah nggak tahu soal Kencan Buta. Primadona, ini acara Kencan Butamu. Acara Kencan Buta, milikku. Indah, Paman Yuniarto khusus siapkan untukmu. Acara Kencan Buta ini. Aku nggak setuju Kencan Buta. Andy, ayo pergi. Kamu putri orang terkaya. Kok pegang tangan anak miskin ini? Iya, Indah. Bukannya kamu bikin malu keluarga Yuniarto? Aku, Indah Yuniarti. Nggak butuh kalian yang ngatur. Andy, ayo pergi. Tunggu, Indah. Hendra, mau apa kamu? Paman Yuniarto bilang, yang ikut acara Kencan Buta ini harus ada laporan aset. Minimal aset 10 miliar rupiah. Andi juga tak terkecuali. Apa maksudmu? Dia temanku. Kalau mau dicek, ya silakan. Tapi kamu... Wah, dengar kan? Dia sendiri yang mau dicek. Petugas bank ada di sana. Kita cek aset sekarang, oke? Di rekeningku masih ada 20 miliar rupiah. Meski uangnya bukan milikku. Tuan, kami akan mulai verifikasi aset Anda. Silakan gesek KTP Anda. Baik, mohon tunggu sebentar. Indah, aku angkat telepon dulu. Sok hebat. Tunggu hasil verifikasinya keluar. Lihat apa reaksinya. Halo, Tuan Pratama, saya CS Bank. Kartu bank Anda kami sudah periksa. Uang tunai 200 miliar ini adalah pendapatan sah Anda. Anda bebas menggunakannya. Pendapatan sah. Di kartu bankku tiba-tiba ada 200 miliar. Dan itu pendapatan sah. Mana mungkin? Jangan-jangan suara sistem di kepalaku tadi semuanya nyata. Hendra muda. Dia tenang banget. Jangan-jangan asetnya 100 miliar. 100 miliar. Kayaknya uangnya cuma puluhan juta. Udah merasa hebat. Kok lama banget? Kok hasilnya belum keluar? Sudah belum? Halo, Tuan Pratama. Hasil verifikasi Anda sudah keluar. Hasilnya keluar. Gimana? Apa dia ini cuma pengemis? Hasil verifikasi aset Tuan Pratama. Anda punya 20 miliar rupiah tunai, serta toko dan saham perusahaan. Total aset Anda melebihi batas akses kami. Anda sangat berhak masuk. Melebihi batas akses kalian? Mana mungkin? Apa sistem kalian bermasalah? Iya. Mana mungkin melebihi batas akses? Berapa batas akses kalian? 10 triliun rupiah. Halo, Pak Pratama. Pak Pratama, ini dari Jalan Sungai. Kontrak pengalihan setengah toko. Silakan tanda tangan. Sistem keajaibanku, ternyata semua benar. Jalan Sungai itu kawasan bisnis penting. Setengah dari toko itu nilainya pasti di atas 1 triliun rupiah. Halo Pak Pratama, ini dari pabrik bir segar, perjanjian pengalihan saham. Mohon tanda tangan Anda. Pabrik bir segar? Itu salah satu pabrik bir lama. Ternyata juga miliknya. Ya ampun, Bang Andi. Kau kakak kandungku. Bukannya Andi cuma anak miskin. Kok tiba-tiba jadi sekuat ini? Jangan-jangan Andy bos besar tersembunyi? Pak Pratama, ini perjanjian alihkan saham grup. Silahkan periksa. Selain itu, saya umumkan mulai hari ini. Anda Presiden Direktur Grup Nusantara Jaya. Manajer utama. Apa kau salah? Kenapa panggil dia Pak Pratama? Kau tak berhak bicara. Andi si pecundang ini, mana mungkin dia jadi Presiden Grup Nusantara Jaya? Hendra kecil, sebaiknya kau lihat situasi ini. Kalau bicara ngawur, Direktur Wijaya takkan bisa lindungimu. Ini pertanyaan wajar. Menurutku, Andi itu tak pantas jadi Presiden Grup Nusantara Jaya. Apa aku pantas? Tak perlu buktikan padamu. Tadi sepertinya ku dengar kau bilang kau manajer utama Grup Nusantara Jaya. Apa? Berani sekali kau. Manajer utama, aku cuma asal ngomong. Ampuni aku kali ini. Ampuni aku. Apa bisa aku maafkanmu? Tergantung Bapak Pratama. Sekarang Bapak Pratama adalah pemegang saham terbesar grup kita. Pemegang saham terbesar? Pemegang saham terbesar Grup Nusantara Jaya? Total hartanya pasti di atas 100 triliun rupiah. Bapak Pratama. Tak kusangka kau sembunyikan banyak hal dariku. Bapak Pratama, apa rencana Anda untuk Hendra Wijaya ini? Hendra Wijaya itu kan karyawan terbaik grup kita. Kau harus menjaganya baik-baik. Kedepannya dia di bawahmu. Pastikan dia diawasi dengan ketat. Bajingan ini apa maunya lagi?
Kurang ajar pada keluarga Wijaya. Baik, Bapak Pratama. Ada saran lain? Bapak Pratama, sungguh luar biasa. Saya kagum. Bapak Pratama, maaf sebelumnya. Mohon jangan diambil hati. Bapak Pratama, saya pamit. Ibu memanggilku pulang makan. Bapak Pratama, nenekku melahirkan ayahku. Saya pamit dulu. Bapak Pratama, saya pamit. Andy, tunggu saja. Ada apa ini? Akhirnya hari ini tiba. Budi, Bang Andi, hahaha. Gak usah gini, Budi. Aduh, putaran nasib. Akhirnya giliranku. Saudaraku, miliarder, bos tersembunyi. Aku mau nempel padamu. Budi, mungkinkah kamu lagi mimpi? Biar aku tampar kamu. Biar aku. Minggir sana. Saudaraku, kebahagiaan sisa hidupku tergantung padamu. Tak kusangka, kamu ternyata pemegang saham utama grup Nusantara Jaya. Padahal aku dulu khawatir padamu. Kemarin kamu gak enak badan. Aku sampai semalaman menghubungi dokter terbaik untukmu. Ternyata kamu mencariku, dokter. Memangnya apa? Makasih. Cuma makasih saja kurang. Aku traktir kamu makan. Itu baru benar. Indah. Ya, kamu suka aku. Sayangnya, ada yang tak punya hati. Andy! Andy! Andy, gimana kau? Andy! Jangan ngambek lagi. Ayo ke bandara. Andy! Iyo! Andy! Menurutmu, kalau dulu kita berani bersama, apa semuanya akan berubah? Indah, kalau aku mengejarmu sekarang, apa kamu masih mau memberiku kesempatan? Kamu serius? Aku serius. Direktur Yuniarto, aku yakin di luar penuh dengan para pengejar Indah. Ayo, kita lihat-lihat para pemuda itu. Ini, mereka kemana? Siapa bocah ini? Andi, beraninya kamu. Masih berani datang. Paman dan Tante Yuniarto, lama tak jumpa. Andi, kok cuma kamu dan Indah di sini? Mana yang lain? Aku juga nggak tahu. Mungkin mereka nggak berani datang. Hehe, bocah. Kamu pikir kamu siapa? So hebat sekali. Kamu siapa juga? Demi Indah, aku takkan mundur lagi. Berani kau. Berani bicara begitu padaku. Kau yang pertama. Makasih pujiannya. Jangan kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Mau pamer di depan Indah, kau tak pantas. Ayah, Andi sudah beda dari dulu. Indah, jangan bodoh. Ayah paling tahu kondisi keluarga Pratama. Bocah miskin ini tak pantas untukmu. Indah, cepat kemari. Berdekatan dengan pria asing, apa pantas? Ibu, Andi juga ibu lihat dari kecil. Kenapa bicara begitu? Sekarang kalian beda dunia. Ngapain bahas masa lalu? Andi, kau sudah besar. Mau cari masalah? Paman, Tante, 20 tahun lalu, keluarga Yuniarto dan keluarga saya tak ada bedanya. Apa kalian lupa masa lalu? Ingat atau tidak, takkan ubah kenyataan sekarang. Kau tak pantas nikahi Indah. Lalu bagaimana baru pantas nikahi Indah? Aset 10 miliar, cukup. bocah, kau terlalu sombong. Aset 10 miliar, menipu orang bodoh. Andy punya, aku bisa buktikan. Gadis Indah, kau terlalu polos. Siapa kau sebenarnya? Apa hakmu menghakimiku? Bahkan aku saja tak kau kenal. Dari mana asal kau sombong? Apa aku harus kenal semua orang sembarangan? Baik, ku beritahu. Aku presiden direktur grup Wijaya.
Pegawainya puluhan ribu. Asetnya triliunan rupiah. Mana bisa dibandingin sama bocah sepertimu? Deteksi Wijaya Utama membual di depan penerima sistem. Hadiah khusus untuk penerima sistem, kepemilikan grup Wijaya. Aset triliunan rupiah? Bukannya grup Wijaya hampir bangkrut? Pak Joko, ngomong apa sih? Cuma bercanda. Gila sistem, grup Wijaya kan hampir bangkrut. Kenapa kau suruh aku ambil alih? Grup Nusantara Jaya sudah menguasai grup Wijaya dan mengubahnya jadi untung secara legal. Penerima sistem, silakan terima dengan tenang. Sistem, kau memang hebat. Terkejut sampai bengong. Cuma triliunan rupiah, tak sampai begitu. Terus saja sok keras. Andi, tak aku sangka beberapa tahun berlalu kau masih naif. Kalau Indah menikah denganmu, apa yang bisa kau berikan untuk Indah? Di dunia nyata, tanpa uang kau tak bisa bergerak. Ayah, aku menikah dengan orang, bukan dengan uang. Tanpa uang, siapa yang menghargaimu? Andi, Indah, kalian masih muda. Jangan cuma berhayal, harus realistis. Ibumu benar. Aku dan ayahmu, serta Paman Wijaya, kami kerja keras puluhan tahun baru dapat prestasi ini. Kalau begitu Paman, prestasi apa yang Paman punya? Yang lain tak usah dibahas. 1 villa di atas air. 1 peternakan kuda pribadi menengah. Cuma 2 ini seumur hidupmu apa bisa kau miliki? Terdeteksi. Surya Santoso membual di depan penerima sistem, menghadiahkan penerima sistem 1 villa di atas air dan 1 peternakan kuda pribadi menengah. Tak disangka, membual lagi. Pak Santoso, kapan kau beli villa dan peternakan kuda itu? Tak ajak kami main sana. Baru beli 2 hari lalu, gak boleh. Andi, pulanglah. Indah, pulang sekarang. Nggak mau. Pengawal, antar Nona pulang. Ayah sudah mengaturku 20 tahun lebih. Sampai kapan mau mengaturnya? Belajarlah, utamakan keluarga dulu, baru kau bebas. Indah, ayahmu juga demi kebaikanmu. Kamu putri tunggal keluarga kita, harapan masa depan kita. Paman, Tante, biar saya bicara. Saya paham niat baik Paman dan Tante. Saya juga tahu masa depan Indah penting bagi keluarga Yuniarto. Dulu, walau bertemu Indah lagi, saya tak berani berharap. Tapi sekarang, saya bisa beri Indah kebahagiaan. Saya juga mampu penuhi syarat Paman dan Tante. Kamu benar-benar berubah. Meski aku tak tahu perubahanmu mulai dari kapan. Kamu lebih percaya diri. Dasar anak miskin. Mana ada kemampuan? Sekarang aku di grup Nusantara Jaya, pemegang saham terbesar. Jika ditambah aset lain, kekayaanku di atas 10 triliun rupiah. Dasar kamu saja yang ngeles. Andi, kau bahkan tak punya kejujuran dasar. Ayah terlalu berprasangka. Mungkin bawa Nona pergi. Nona, maaf ya. Payah. Belum makan. Tangkap Andi dulu, baru bawa Nona pulang. Indah, saat aku di SMA, aku diajarin apa yang kamu bilang? Andy, kalau Hendra ganggu kamu lagi, panggil aku. Sudahlah, mereka kan banyak. Terus kenapa? Berani ganggu aku bisa lawan 10. Indah paling hebat. Tentu, ku bilang aku bisa lawan 10. Deteksi Indah membual di depan penerima sistem. Benar, ini dia. Super selamat penerima sistem. Super kekuatan super, dapat kekuatan super, skill khusus lawan 10. Andi, mau apa kau? Paman, Tante, aku hanya mohon, beri aku kesempatan. Aku ingin membuktikan diri. Buat apa beri kesempatan? Dasar bocah. Tetap saja bocah. Ayah, ibu, kalau Ani tak bisa buktikan diri, aku akan patuh pada kalian. Ini. Baik. Demi ayahmu. Aku beri kau 1 kesempatan. Tapi ku tegaskan. Nanti, yang kau hadapi, tak hanya tokoh Kota Bahan. Siap. Seminggu lagi, datang ke pesta ulang tahun ke-50-ku. Anak muda hebat, punya ambisi. Tunggu penampilanmu di pesta ulang tahun. Aku akan berusaha. Andy, kamu yakin? Indah, aku pernah kehilanganmu. Aku tak mau kehilanganmu lagi. Aku percaya. Ayo, lihat tontonan seru. Tontonan seru apa? Bocah ingusan, berani begitu lancang. Di pesta nanti, aku tak akan melepaskanmu. Andi kecil, jalan. Kenapa?
Tadi malu. Sekarang mau minta maaf. Minta maaf. Kau tak pantas. Bocah, cari mati kau. Hei, begini caramu bicara dengan presiden direktur baru. Presiden direktur baru? Siapa? Kau? Ya, itu aku. Sudah. Aku tak mau basa-basi. Tunggu saja di pesta nanti. Kau akan malu besar. Apa maunya dia? Aku memang presdir baru grup Wijaya. Andi kecil. Ini anak ini bilang apa? Dia dari grup Wijaya kita, presdir baru. Andi. Aku harus bilang apa? Aku tahu kau takkan percaya. Siapa? Tak usah tahu, angkat. Halo, saya Wijaya Utama. Apa? Ulangi lagi. Presdir, ada apa? Tak kusangka kau benar-benar sehebat ini. Tapi grup Wijaya sekarang ini seperti beban. Kalau kau ambil alih, pasti akan menjerumuskanmu. Kau cukup urus tugasmu saja. Kalau tak ada hal lain, aku pamit dulu. Sebelum pergi, tak mau menyapa presdir barumu. Presdir, jalan. Dia malah panggil kau presdir. Kau lakukan apa? Ini rahasia. Tak usah bilang. Cium aku, baru ku bilang. Sekarang bisa bilang kan? Ayah, siapa yang bikin marah? Kau kenal Andi Pratama? Andi Pratama? Kenal, kenapa? Kok bisa begini? Aku sangka bocah ini sehebat ini. Bukan cuma beli semua saham kita, bahkan dalam sehari dia bisa balikan kerugian. Ayah, lalu kita harus gimana? Harus kerja buat dia seumur hidup. Kapan keluarga Wijaya pernah tunduk pada orang lain? Walau harus pakai cara apapun, kita harus bertahan sampai kakak sepupumu muncul dan memihak keluarga Wijaya. Asalkan keluarga Yuniarto menyadari kekuatan kita, kamu bisa menikahi Indah Yuniarti dan menguasai keluarga Yuniarto. Aku paham. Ayah, saat itu tiba, seluruh kota Bahari akan kita kendalikan. Andi Pratama itu akan segera mati. Wah, anak tak berguna pulang. Apa katamu? Kenapa? Aku salah. Seingatku, kamu bekerja di restoran dekat rumah jadi manajer kan? Kenapa? Mau pesan meja? Berapa harga restoranmu? Miliar. Bocah, kaget kan? Aku beli. Kamu beli? Restoran di dekat rumahku, beli semua. Sok, terus aja sok. Aku tak sepertimu. Bocah, tahu artinya akuisisi? Artinya, aku bakal jadi bosmu. Dan kau dari manajer, jadi kuli. Jangan asal ngomong. Halo, bos. Aku bukan bosmu lagi. Dan kau diturunkan jadi kuli. Ada apa ini? Bos! Kerja baik-baik di bawahku. Ada apa? Ayah, udah pulang. Andi. Ayah? Ayah? Apa ayah? Ayah? Tuan Pratama, ayah Anda tak apa-apa. Cuma kelelahan. Disarankan rawat inap beberapa hari. Baik. Makasih, Dok. Sama-sama. Saya pamit. Panggil saya jika perlu. Ayah, anakmu takkan biarkan ayah menderita lagi. Andy, Paman Pratama tak apa? Ayahku tak apa. Dia akan baik setelah istirahat. Syukurlah. Maaf menyusahkanmu datang ke sini. Kalau kamu masih terlalu sungkan, aku takkan meladenimu. Baik, Nona. Aku takkan berani lagi. Kamu sindir aku. Kurang ajar. Apa yang izinkan dia tinggal di tempatku? Aku tanya kalian berdua. Siapa yang izinkan orang tua ini menginap di kamarku? Kenapa? Kau keberatan? Keberatan. Ucapanku ini perintah. Cepat, panggil dokter. Usir orang tua ini.
Apa hakmu bicara begitu? Pak, Anda terlalu arogan. Kenapa kami tak boleh di sini? Kenapa? Apa haknya dia menginap di kamar yang sama denganku? Dan kalian berdua, cepat pergi. Jangan ganggu ketenanganku. Hah? Kalau begitu, aku mau tanya. Orang macam apa yang pantas di kamar ini? Tentu saja orang kota Bahari. Orang besar yang berkuasa. Masa kalian yang dasar kampungan? Oh, ternyata kau mau manfaatkan kesempatan saat sakit ini untuk merayu orang atas. Kau peringatkan. Kalau tak pergi, aku panggil Sapam. Ini rumah sakit utama Nusantara. Bukan sembarang orang bisa masuk. Benar, aku juga penasaran. Siapa yang membiarkanmu masuk? Kau, bocah! Kau cari mati. Tahu siapa aku? Aku paman kandung direktur. Rumah sakit ini dibangun keluargaku. Percaya tidak? Kalau aku telepon direktur, dia akan langsung datang usir kalian semua. Paman kandung direktur? Deteksi Liam Chandra membual di depan penerima sistem. Hadiah 100% saham Rumah Sakit Nusantara. Andi. Ayah tak apa. Cuma terlalu lelah. Istirahat saja. Kita pulang saja, rawat inap mahal. Ayahmu benar. Kalian yang miskin, ngapain rawat inap? Ayah, jangan pikirkan uang. Ayah cukup istirahat saja. Kerjaanmu kan sudah hilang. Dari mana uang rawat inapnya? Paman Pratama, ikuti saja kata Andi. Saya bisa jamin. Sekarang Andi bisa menanggung biaya medis, Paman. Benarkah itu? Aduh, teruslah membuang. Tua bangka, aku peringatkan, cepat bawa anak dan menantumu pergi. Kalau tidak akan kubuat kalian menyesal. Menantu? Andi, kapan kamu dan Indah menikah? Kapan nikahnya? Ayah, jangan dengarkan omong kosong kakek ini. Indah belum setuju. Siapa bilang aku belum setuju? Kamu benar-benar setuju? Cukup, jangan bermesraan di depanku. Cepat pergi, kalau tidak jangan salahkan aku. Andi, bantu ayah bangun, kita pulang saja. Ayah, sudah kubilang, jangan dengarkan omong kosong kakek ini. Kalau dia benar paman kandung direktur, kenapa tak di ruang pribadi? Ini namanya akrab. Kalau menyinggung direktur, kalian akan menyesal. Ayah tak apa, kita pulang saja. Ayah, tenang saja. Aku kenal direktur Rumah Sakit Nusantara. Kenapa ayah tak tahu? Andy kenal direktur? Dasar brengsek, masih berani ngawur. Percaya tidak? Aku telepon direktur sekarang. Lihat saja nasibmu nanti. Chandra, cepat kemari. Ada masalah besar. Ya ampun, Pak Liam tua. Aduh, Chandra akhirnya datang. Tolong bela paman. Sebenarnya ada apa ini? Mereka andalkan jumlah. Mau usir paman dari sini. Jago memutarbalikan fakta. Andy, ini benar-benar Dr. Liam. Jangan gegabah. Status Dr. Liam sangat tinggi. Ayahku pun harus hormat padanya. Dokter, kami sungguh tak menindas paman Anda. Dia itu. Katanya dia kenal Anda. Jangan musik dari sini. Dr. Liam, aku bilang aku kenal Anda. Apa masalahnya? Presdir, kenapa Anda di sini? Apa? Presdir. Rumah Sakit Nusantara kan rumah sakit swasta terkemuka di provinsi ini. Dr. Liam, paman Anda ini tanpa alasan mau mengusir ayahku. Jangan dengarkan dia. Mana mungkin aku lakukan itu? Mengingat Anda teman tetangga lama kami, aku khusus menempatkan Anda di kamar ini. Tak disangka, Anda malah memakai namaku untuk menindas dan memutarbalikan fakta. Chandra, bukan Dr. Lim, biar aku jelaskan. Tak perlu jelaskan. Pindah dari kamar ini. Biaya pengobatan Anda tak akan kutanggung lagi. Hah? Cukup mudah. Usir dia. Silakan Pak Liam tua. Chandra, aku ini pamanmu. Chandra, aku ini pamanmu. Istirahatlah dengan tenang. Presdir, jika tak ada urusan lain, saya pamit dulu. Oh ya, keluarga Yuniarto. Pesta ulang tahun beberapa hari lagi. Anda akan datang? Tentu saya akan hadir. Ada perintah khusus? Tidak, kita jumpa nanti. Baik. Tak kusangka, kamu presiden direktur Rumah Sakit Nusantara. Ya, cuma bisnis kecil. Bisnis kecil apanya? Itu kan di kota kita, grup terbesar. Terus, orang juga sering bilang, keluarga Yuniarto, keluarga terbesar di kota Bahari. Aduh, hartanya cuma segini. Mana sebanding dengan grup Rumah Sakit Nusantara? Kalau begitu, apa aku makin yakin bisa menikahimu? Siapa bilang aku mau menikahimu? Tadi siapa yang bilang setuju? Hah? Siapa bilang? Kok aku nggak tahu? Kok kamu suka ngeles ya? Kenapa? Nah, akhirnya ayah menantikan hari ini. Halo, Andi, bersiaplah. Aku ajak ke tempat bagus.
Indah. Tempat bagus yang kamu maksud cuma mall. Iya, kamu mau ke pesta ulang tahun. Mana boleh nggak dandan rapi? Baju ini nggak cukup. Tentu nggak. Bisimi aja. Bajunya mahal nih. Ganti tempat aja. Nggak apa-apa, aku yang bayar. Ayo. Selamat datang. Indah Yuniarti. Sri Yuniarti. Teman SD. Ya, aku. Indah, kalian berdua pacaran ya? Ngomong apa sih? Udah kok malah malu. Dari SD kalian udah akrab jadi pacar. Wajar aja. Malah asik ngobrol. Kalian mau beli baju buat Andi kan? Kalian ke tempat yang tepat. Demi teman SD, ku berikan diskon 20%. Suamiku manajer mall ini. Kalau nggak suka di toko aku, semua penjual baju di mall ini aku kenal. Sebut namaku, masih dapat diskon 20%. Sri ini baik-baik aja. Cuma masih suka ngomong besar. Makasih ya, nanti aku traktir makan. Oke, makan biasa atau makan pernikahan? Aduh, Jangan bercanda lagi. udah, nggak bercanda lagi. Ayo, kita pilih baju. Kakak sepupu akhirnya datang. Duduk. Katakan, kenapa memanggilku kali ini? Mengundang kakak kali ini untuk mengurus bocah ingusan. Ini agak sulit. Kakak sepupu, asal kakak bantu urus ini, apapun syaratnya, keluarga Wijaya akan setuju. Baik. Indah, kalian berdua. Maksudmu siapa? Masih pura-pura ya? Kalian udah tidur bareng belum? Aduh, belum kok. Harus cepat ngejar. Pria sehebat itu, harus kamu jaga baik-baik. Tapi aku kasih tahu ya, periksa sebelum nikah ya. Lagi pula, kebahagiaan itu penting. Yang ini aja. Enggak, cari yang lain. Indah, kita bantu dia yuk, ayo. Indah, biar ku antar pulang. Buru-buru banget musir aku. Aku, bukan itu maksudku. Bodoh. Kalau aku nggak bilang, kamu nggak bisa lebih inisiatif. Jadi, gak usah pulang. Hendy, aku udah mutusin mau sama kamu. Kamu udah mutusin juga. Indah, aku pasti akan buat paman dan tante Yuniarto terima aku dan menikahimu dengan resmi. Terima atau tidak, aku cuma tahu, aku cuma mau bersamamu. Budi, tolong bantu aku. Aku suruh manajer Susi bantu kamu. Kamu mau dia bantu apa? Ini rahasia. Sekarang kamu ada yang sembunyikan dari aku. Nanti ku beritahu. Ini kejutan untukmu. Budi, Bang Andi, jam berapa ini? Kamu di mana? Bukannya mau ke pesta ulang tahun keluarga Yuniarto? Jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore? Budi, nanti ku kirim lokasinya. Cepat jemput aku. Kita kok tidur lama banget? Kamu masih nanya. Semalam kamu bikin aku nggak bisa tidur. Skill system ini agak... Andi, kamu. Kenapa? Gak apa-apa. Ayo bangun cepat. Nanti ke pesta ultah ayahmu. Ayo bangun.
Indah ternyata datang bareng bocah ini. Andi, jangan buru-buru. Lihat, minuman ini semua untukmu. Apa maksudmu? Indah, ini perintah Paman Yuniarto. Aku cuma sampaikan saja. Hendra, apa maumu sebenarnya? Andi, Paman Yuniarto bilang, kalau mau masuk, kau harus habiskan semua minuman ini. Aku tak percaya ini rencana ayahku. Ayo pergi. Hei, Indah, jangan susahin aku. Ini perintah Paman Yuniarto. Lagi pula, Andi sehebat itu. Kalau tak tunjukkan kemampuannya, apa dia tak malu masuk? Benar kan? Hei, kau! Indah, aku tak masalah. Ini puluhan gelas. Kalau kau minum, tubuhmu bisa sakit. Bang Andi, kakak ipar benar. Kau jangan paksa diri. Hei, siapa yang kau panggil kakak ipar? Kenapa dia kakak iparmu? Bang Andi itu kakakku. Tentu Indah kakak iparku. Kenapa tak terima? Baik, tunggu saja. Akan kuberi pelajaran. Sini, pukul aku. Kau pikir aku takut? Ada apa di sana? Gadis indah itu bilang ada urusan mendadak. Kenapa belum selesai? Boleh saja aku minum. Tapi sebagai bawahanku, harus lakukan sesuatu kan? Mau aku lakukan apa? Gini, aku 1 gelas. Kau tak berhenti, aku juga tidak. Gimana? Andy, aku tahu batasmu. Kau takkan menang. Dia tumbuh di dunia minum. Andi, kukira kau pintar, malah cari mati. Tenang Indah, aku tahu batasnya. Tahu batas apanya? Bang Andi, gini aja, biar aku minum. Kau tahu batas minumku. Minum 2-3 botol arak gampang. Ngapain membual? Deteksi Budi Santoso membual di depan penerima sistem. Hadiah untuk penerima sistem, kemampuan minum super. Budi, kau memang sahabat baikku. Berani? Jangan sok jago, hah? Bang Andi! Walau kau bisa kalahkan aku, nanti kau pasti pingsan. Nanti, lihat bagaimana kau buktikan diri ke keluarga Yuniarto. Kau tahu apa, Andi? Gak apa-apa. Bang Andi kan mabuk setengah gelas. Bocah ini, jangan-jangan batas minumnya naik. Dulu dia nggak kuat. Minum, ngapain bengong? Aku masih kuat. Ternyata Bang Andi kuat minum ya. Minum ribuan gelas, tak mabuk. Mana? Aku hampir mabuk. Jangan bohong, kamu tak kelihatan mabuk. Wajahmu tak merah sedikit pun. Sudah jelas, ayo pergi. Kalian... Kok aku punya anak sampah? Kau? Tak peduli caramu. Aku mau dia secepatnya sadar. Baik. Andy, aku duluan ya. Oke. Ayah, ibu? Kenapa datang bareng Andi? Kamu kan Putri Yuniarto. Jauh-jauh sama anak miskin. Nggak pantas. Ibu, jangan gituin Andi. Ayo. Hendra muda nggak bisa bangun. Gimana nih? Pesta ini soal nasib keluarga Wijaya. Pukul biar dia bangun. Hendra muda, maaf ya. Jadi kamu potong gaji kami? Bocah, siapa suruh duduk di sini? Ini kursi khususmu. Soal khusus atau enggak, kamu nggak lihat orang-orang di sekitar? Kamu pantas duduk di sini. Berdirilah. Bocah, kamu siapa? Indah, lihat kan? Gak punya uang dan kuasa, banyak yang mau menindasmu. Bu, ibu gak ngerti Andi. Tunggu saja. Kau pikir kau siapa? Berani tanya asal-usulku? Bocah mentah berani pamer. Berani bicara begitu, cari mati. Kau sangat sombong. Pasti punya latar belakang hebat. Mau ceritakan padaku? Dia putra tunggal keluarga Santoso. Keluarga Santoso, keluarga ketiga Kota Bahari. Kalian nggak tahu kan? Tentu aku tahu.
Cuma keluarga peringkat ketiga kan. Brengsek, berani kau lecehkan keluarga Santoso. Sombong sekali. Andi Pratama, jangan kira aku tak tahu. Setingkatmu mau mengejar Indah, mimpi saja. Hari ini aku akan tunjukkan sekuat apa lawanmu. Paman Yuniarto, Tante Yuniarti, aku suka Indah, tolong restui kami. Bodoh banget. Bang Andi, ayo nonton. Bayu, kau mabuk ya? Tidak kok, aku tulus pada Indah. Bayu, kau lebih muda dari Indah. Tante Yuniarti, usia bukan masalah, asal aku dan Indah saling mencintai. Bocah, aku takkan pernah suka padamu. Keluarga Santoso kok bisa punya anak bodoh? Aku paham, Paman, Tante, untuk bukti ketulusanku, aku khusus siapkan mahar. Paman, Tante, saya orang yang jujur. Kartu ini berisi 20 miliar. Ini mahar untuk Indah. Bayu. Kau benar-benar ngarep 20 miliar mau dapatkan seluruh keluarga Yuniarto. Paman, Tante, jika kalian setuju dengan pernikahan ini, keluarga Santoso akan memberikan 20% saham untuk Indah. 20% saham? 20% saham grup Santoso senilai 1,5 triliun rupiah. Paman, Tante, kalian harus pertimbangkan baik-baik. Deteksi Bayu membual di depan penerima sistem. Hadiah khusus untuk penerima sistem, 60% saham grup Santoso, senilai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Membual lagi ya. Aku suka. Andi, apa maksudmu? Gak ada maksud, aku cuma penasaran. Grup Santoso kalian, 20% sahamnya. Apa benar senilai 1,5 triliun rupiah? Dasar kampungan, ngerti apa? Bayu, kita saling kenal baik. Kamu jangan ngarep deh. Tapi... Ayah, ada apa? Bocah, kau lakukan apa? Kenapa grup Santoso 60% sahamnya direbut orang lain? Hah? Maksudnya? Nah, jangan sampai di pesta ini usik Andi. Dia sekarang pemegang saham terbesar kita. Kau paham? Papa salah kan, Papa? Brengsek. Apa kau sudah usik Andi? Iya. Maka minta maaf dengan tulus. Sekarang. Bocah, apa-apaan kau ini? Tak apa, Budi. Bang Andi, maafkan aku. Ada apa ini? Putra Santoso yang terhormat. Kok sama anak miskin tunduk begitu? Mana ketulusannya? Ini 20 miliar rupiah. Tolong Bang Andi terima sambil tersenyum. Kau sedang memerintahku. Bukan. Maksudku, terimalah. Mohon terimalah. Aku terima saja. Bang, biar ku coba simpan. Minggir sana. Makasih Bang Andi. Papa, Mama, kalian lihat kan? Andi ini, jangan-jangan dia benar-benar beruntung. Cuma keluarga Santoso yang kecil, apa yang perlu dibanggakan? Kalian ini tetap saja keras kepala. Si Hendra ini kok belum sadar juga. Aku di mana ini? Hendra muda akhirnya sadar. Cepat ke pesta. Pak Wijaya dan yang lain menunggu Anda. Berani mukul aku. Kau juga. Instruksi Pak Wijaya. Jalan. Paman Yuniarto, Tante Yuniarti, aku tahu kalian masih kesal padaku. Jadi aku siapkan hadiah kecil. Semoga kalian mau menerimanya. Ini dari Wijaya Kori. Andi, beraninya kau. Hendra, kenapa wajahmu jadi begini? Dia suruh orang mukul aku. Hendra, jangan asal menuduh. Indah. Biar Hendra selesai. Andi, dia takut aku rebut Indah. Jadi dia suruh preman mau bunuh aku. Kalau tak ada pengawalku, aku
Anak hebat. Taktik yang kejam. Sekuat keluarga Yuniarto pasti tak mau terlibat preman. Anakku sayang, inikah pilihan matamu? Keluarga Yuniarto takkan terima, Andi. Andi, lihat apa yang bisa kau lakukan. Kau bilang lu kamu karena orang suruhanku. Aku ada pertanyaan. Kenapa aku suruh orang memukul bawahanku sendiri? Bawahan? Andi, maksudmu Hendra karyawanmu? Hendra, soal ini kenapa tak bilang ke semua orang? Bu, sekarang grup Wijaya milik Andi. Indah, soal ini jangan asal bicara. Kalau tak percaya, tanya Hendra saja. Hendra, apa itu benar? Ini. Benar juga, sahamnya berubah. Tak disangka, grup Wijaya malah diakuisisi bocah ini. 2 hari lalu, bukannya ayahmu bilang grup Wijaya sudah berbalik untung? Ya, itu benar, Pak Yuniarto. Ucapan ayahnya memang benar. Grup Wijaya saat ini memang mulai untung dan naik pesat. Makanya, aku buat kontrak transfer saham ini. Coba lihat. Kau mau mengalihkan grup Wijaya saham 100%-nya ke nama grup Yuniarto kami. Ya, dan dialihkan secara gratis. Ini kabar baik. Andi, kau tak tahu malu. Mana ada, tak sebanding denganmu. Andi, kerja keras beberapa generasi keluarga Wijaya. Aku tak akan biarkan kau sembarangan mengalihkan asetnya. Direktur Wijaya keberatan. Tentu saja. Kalau keberatan, tahan saja. Kau, sekarang aku yang atur grup Wijaya. Kau. Ayah. Ayah. Andi, tak kusangka kau berubah drastis. Dulu, Tante salah menilai. Andi, bisa menundukkan. Keluarga Wijaya dan Santoso, apa kau pakai cara yang tak pantas? Tenang Pak Yuniarto, tak ada sama sekali. Aku bisa sejauh ini, semua berkat Hendra. Apa maksudmu? Mereka terlalu sombong. Sombong pasti kena karma. Siapa suruh mereka bicara sembarangan? Satu sama lain suka membual. Hendra, mana sepupumu? Belum datang? Aku tak tahu. Dia tak pernah kasih tahu rencananya. Mungkinkah ya Korp benar-benar hancur di tanganku? Ayah, Ibu, sekarang kalian sudah tenang kan? Andi dan Indah, kita ini bisa dibilang teman masa kecil. Menurutku. Baiklah. Coba pacaran dulu. Ya. Ayah, Ibu, senang punya kalian. Tua Bangka, jangan putuskan terlalu cepat. Tua Bangka, jangan buru-buru putuskan. Kak sepupu, akhirnya kau datang. Wijaya Corp, selamat leluhur. Aku tak mengecewakan kalian. Ini datang lagi yang ngasih modal. Siapa ini? Rizky Hartono. Tak kusangka kau datang lagi. Indah, kau salah paham. Bukan aku yang mau datang, ada yang menyuruhku. Ada lagi yang mau rebut istri Bang Andi. Ternyata Indah kenal dia. Indah, kau kenal dia? Ayah, ini yang pernah ku bilang. Teman yang terus menggangguku di luar negeri. Paman, saya dari keluarga Hartono Jakarta, Rizky Hartono. Ternyata Anda dari keluarga Hartono Jakarta. Wah. Keluarga Hartono di lingkaran elit Jakarta sangatlah terkenal. Tak kusangka Tuan Rizky tertarik pada putriku. Tuan Rizky, kami tak tahu Anda datang. Maaf kami lalai. Benar. Tak apa. Saya datang untuk 2 hal. Pertama, rayakan ulang tahun Paman. Kedua, mau melamar Indah. Kak sepupu, ini beda dari yang kau bilang. Kau pikir kau siapa? Berani berteriak padaku. Hendra, kembali. Ayah, tak apa. Ini. Ayah, aku tak setuju. Rizky Hartono, dulu aku tak setuju, sekarang juga tak akan setuju. Indah, ini urusan seumur hidup, bukan kamu yang putuskan. Paman, mau lihat hadiah ulang tahun untuk Paman? Boleh. Aku tak mau. Aduh, anak nakal, jangan bikin malu di sini.
Hadiah pertama, anggur merah legenda. Kudengar paman suka minum. Ini botol besar tahun 1945. Hanya ada 6 botol di dunia. Harganya sekitar jutaan. Aku sendiri yang memeriksa. Pasti asli. Bagus. Selama ini aku mimpi punya edisi terbatas ini. Mendeteksi Rizky Hartono membual di depan penerima sistem. Hadiah khusus untuk penerima sistem, 1 botol anggur merah legenda. Membual lagi. Sepertinya anggur ini palsu. Hadiah kedua, jam tangan mewah Nusantara. Nilainya sekitar 50 miliar rupiah. Ini semua untukku? Tentu saja. Memang putra elit Jakarta, sangat dermawan. Iya, sangat royal. Mana bisa kita sebanding. Memang kumpulan orang norak, dasar kampungan. Jam ini asli atau palsu? Terdeteksi Rizky Hartono lagi membual di depan penerima sistem. Hadiah khusus untuk penerima sistem, jam tangan mewah Nusantara Master Chime. Tenang, Bang Andi. Entah barang terakhir ini akan beri kejutan apa padaku. Tuan Rizky yang ketiga ini. Tante, hadiah ketiga ini khusus untuk Tante. Kalung Zamrud Seri Harapan. Ini koleksi Seri Harapan. Nilainya hampir 100 miliar rupiah. Terdeteksi. Rizky Hartono lagi membual di depan penerima sistem. Hadiah khusus untuk penerima sistem, kalung berlian biru Seri Harapan, 1 set koleksi Seri Harapan. Wah. Saya pemegang saham induk Grup Harapan Gemilan, yaitu Grup Suara. Mempunyai 10% saham perusahaan. Tante, pernikahan saya dan Indah. Setuju. Tentu saja setuju. Bu, aku nggak setuju. Terdeteksi. Rizky Hartono membual di depan penerima sistem. Hadiah 10% saham Grup Suara. Ini urusan hidupmu. Jangan ngambek. Pak. Indah, dengerin ibu. Rizky muda ini cocok banget buatmu. Tapi aku udah punya pacar. Kau. Oh ya. Kudengar, Indah punya teman masa kecil bernama Andi apa gitu kan? Benar, itu aku. Bocah, dari mana nyalimu merebut wanitaku? Andi, pulanglah dulu. Paman akui kamu hebat, tapi kamu sama sekali tak sebanding dengan Rizky muda. Pak Yuniarto, aku akui. Soal membual, aku memang kalah darinya. Apa maksudmu? Andy, ngomong apa kau? Jujur saja, aku ingin kau membual lebih lama. Anggur mewah, jam tangan mewah, dan perhiasan mewah. Makin besar omong kosongmu, aku makin senang. Andi, ngomong apa kamu? Dasar orang kampung. Berani bilang putra kaya Jakarta sepertiku cuma asal ngomong. Bukan asal ngomong. Kamu yakin ini asli, edisi terbatas 1945? Andi, cepet taruh! Dan jam tangan ini, kok kelihatannya sama dengan jam diskonku? Kamu tak paham barang. Coba lihat. Apa kualitas ini seharga 100 miliar? Paman, Bibi, jangan tertipu olehnya. Aku mewakili keluarga Hartono, mana mungkin jual palsu. Aku pasti percaya Rizky muda. Aku juga. Aku percaya, Andi. Apa urusanmu di sini? Diam kau. Beraninya kau meragukan keluarga Hartono. Setelah malam ini, kau akan tahu hebatnya keluarga Hartono. Tak perlu tunggu malam ini. Aku bisa tunjukkan sekarang hebatku. Sayangnya hadiahku juga. Anggur merah legenda, jam tangan mewah Nusantara, dan kalung Zamrud Seri Harapan. Apa maksudmu bocah? Bawa barang palsu ini malah bandingin sama barang asliku. Yang mana palsu, kita sama-sama tahu. Meski 3 barang ini palsu, tapi sangat mirip aslinya. Apa bocah ini sudah tahu? Tak apa. Bagaimanapun bocah ini tak mungkin bawa barang yang lebih hebat. Andi Pratama kan? Aku ngerti kamu suka Indah, tapi ada pepatah, melepaskan juga bentuk cinta. Biar Indah menderita bersamamu, apa kamu tega? Indah takkan menderita bersamaku. Malah bersamamu, pasti akan menderita. Kau! Rizky muda, sudahlah Rizky muda. Andi, apa yang kau lakukan? Aku sudah cukup menghargaimu. Apa kau harus merugikan keluarga Yuniarto? Paman Yuniarto, aku hanya ingin kesempatan membuktikan diri. Kesempatan? Apa aku tak memberimu kesempatan? Aku akui kau lebih hebat dari Hendra. Tapi apa yang kau punya untuk melawan Rizky muda? Pakai ini, aku ingin lihat hadiahku dibanding hadiah Rizky muda. Mana yang asli dan palsu.
Jika hadiahku kalah dari Rizky Muda, aku rela mundur dari persaingan. Lancang. Baik, karena kau cari mati, biar ku kabulkan. Gimana cara memeriksa? Iya. Barang-barang ini kami kurang paham. Kalau begitu, biar aku yang cari penilai. Orang yang ku cari pasti nurut padaku. Aku tak setuju. Andi, Rizky Muda turun derajat melawanmu. Itu sudah cukup menghargaimu. Ayah, aku dukung Andi. Kalau mau dinilai, harus cari pihak ketiga. Kau tahu apa? Bagaimana kalau aku yang menilai? Dr. Liam, tak tahu Anda datang. Maaf tak menyambut. Tak perlu basa-basi. Tadi aku dengar Andi mau melawan Rizky Muda dari lingkaran elit Jakarta. Anda kenal Andi? Tentu. Direktur Rumah Sakit Nusantara pernah obati banyak tokoh penting. Orang ini tak bisa diremehkan. Paman Liam, Anda datang. Tak usah basa-basi. Sekarang keluarga Hartono mencampuri Kota Bahari. Sudah tanya aku. Waktu terbatas. Tadinya usai pesta, mau menemui Anda. Tak usah. Biar aku jadi saksi. Tak masalah kan? Tak masalah. Tak masalah. Pak Tua, kenapa menghela napas? Dr. Liam. Tenang saja. Aku ingin membunuhnya. Kak Yanto, gimana? Andi, jangan kurang ajar. Saya umumkan. Sini semuanya palsu. Sini semuanya asli. Ini tidak. Dr. Lim, apa Anda salah? Mana mungkin? Kenapa? Kalian meragukan penilaianku? Tidak. Pasti bawahanku yang salah beli. Aku akan menghukum mereka. Rizky Hartono, kalah ya kalah. Jangan cari alasan. Kamu bisa pergi. Ayah, ini orang yang ayah carikan. Bawa barang palsu untuk menipu. Paman, biar aku jelaskan. Kamu bisa pergi. Andi, keluarga Hartono malu hari ini. Kelak akan kubalas. Jalan. Presdir, ini semua sesuai perintah Anda. Hari ini terima kasih, Kak Yanto. Presdir, sama-sama. Hal kecil. Aku sudah lama tak suka Rizky Hartono. Andi ternyata dekat dengan Dr. Liam. Apa belasan tahun ini aku salah menilai? Silahkan, saya pamit. Tante minta maaf sebelumnya. Kamu tak marah pada Tante dan Paman Yuniarto kan? Aku tahu kalian berdua semua demi Indah. Syukurlah. Andi ini dari kecil sudah dewasa. Dewasa. Paman, Tante, soal aku dan Indah. Tak perlu dibahas. Aku rasa sangat cocok. Suamiku, apa menurutmu? Cocok. Ini menurutku Indah kita kurang pantas untuk Andi. Ngomong apa sih? Tidak, aku yang tak pantas untuk Indah. Aku sungguh mencintainya. Dan aku harap Paman dan Tante mampu merestui kami. Andi, Indah, apa kejutan kalian untukku? Ayah akan segera tahu. Lihat. Kenapa bawa ayah ke rumah orang lain? Ayo, cepat pergi. Ini bukan rumah orang lain. Ini rumah kita. Rumah kita? Ya, benar Paman Pratama. Ini rumah baru yang Andi belikan untuk Paman. Wah, aku belikan aku rumah. Kita tinggal di sini. Gimana? Paman suka? Besar sekali. Andy? Indah, udah bangun. Kok bangun pagi banget? Aku turun beli sarapan. Ayo sini. Susu, kedelai, cakwe, telur teh. Semuanya kesukaan aku. Andi, aku cinta kamu. Baru pertama kali dengar kamu bilang cinta. Oh ya? Nanti kamu akan sering dengarnya.
Tapi nanti harus sering belikan aku sarapan. Tenang saja. Ayo, lihat sana. Karena kamu mau belikan aku baju, aku nggak akan sungkan. Takutnya kamu sungkan. Ya, hari ini aku yang bayar. Sri, kita ketemu lagi. Kali ini Andi yang belikan kamu baju. Iya. Bajunya di sini nggak murah. Apa dia mampu beli? Tentu nggak masalah. Bukannya kamu manajer toko pakaian pria? Kok malah kesini jadi manajer toko wanita? Aku juga nggak tahu. Setelah kalian pergi hari itu, aku dapat kabar katanya Presdir pindahin aku ke toko wanita ini. Penjualan toko ini beberapa kali lipat dari sebelumnya. Gajiku sekarang juga naik banyak. Selamat ya. Jangan-jangan kalian berdua yang atur di belakang. Sri Yuniarti ini cukup hebat. Aku harap dia bisa dipindah ke toko terbaik di mall. Aku sih mau, tapi nggak sehebat itu. Aku juga enggak. Sudahlah, nggak usah bahas ini. Lihat saja mau beli apa, sama seperti sebelumnya, diskon 20%. Kita lihat dulu. Andi, kebetulan kita ketemu lagi. Kebetulan, Andi. Kita ketemu lagi. Kebetulan. Kurasa ada yang mau jadi anjing penurut. Dasar kampungan. Dari mulutmu takkan keluar omongan baik. Itu lebih baik dari sikap palsumu. Andi, aku tak mau ribut hari ini. Aku mau bersaing adil dapatkan Indah. Sepertinya penjahat sudah muncul. Aku pasti dukung Andi dan Indah. Rizky Hartono, kau tak bosan? Kasih banyak barang palsu, masih berani muncul di depanku. Itu salah bawahanku. Aku sudah menghukum mereka. Indah, aku sungguh menyukaimu. Beri aku kesempatan. Tak masuk akal. Di dunia ini, ternyata ada orang tak tahu malu. Benar buka mata. Berani maki tuan muda kami, cari mati. Mau main tangan? Aku siap meladeni. Kau sendirian mau melawan 2 pengawalku yang profesional. 1 lawan 2. Kemenangan di tanganku. Indah, kau dengar itu? Andian cari masalah sendiri. Serang dia. Indah, Andi bisa. Lapor polisi aja. Tenang, dia bisa. Bocah ini ternyata jago bela diri. Kalian berdua sampah, pergi. Andi, kamu belajar di Shaolin ya? Kok tiba-tiba sehebat ini? Gampang. Rizky Hartono, ada trik apa lagi? Keluarin saja. Indah, mana mungkin aku punya trik? Ini semua tulus. Pergilah, kau takkan bisa memisahkan kami. Oh ya, aku malah penasaran lihat wajah sedihmu saat menikahiku. Mending aku mati. Takkan pernah menikahimu. Indah, jangan marah sama orang gitu. Kita lanjut jalan-jalan. Manajer, aku beli semua baju di sini. Emang bisa begitu saja? Aku nggak setuju. Aku ini putra keluarga Hartono Jakarta. Kamu yakin nggak setuju? Siapapun yang datang, aku takkan setuju. Aku ingat kamu. Teman lama, aku dan Indah hargai niatmu. Tak perlu menyinggung keluarga Hartono demi kami. Andi, kamu. Sri, turuti saja Andi. Ini demi target penjualanmu. Kalian berdua, baiklah. Tuan, yakin mau beli semua baju ini? Tentu saja, bungkus semua dan antar ke keluarga Yuniarto. Bayar dulu. Total 5,42 miliar rupiah. Pakai kartu? Tentu. Andi, kamu mau apa lagi? Nanti kamu tahu. Andi, lihat itu. Ini perbedaan kita. Aku lihat. Aku tak sebodoh kamu. Apa maksudmu? Aku belum bilang, aku presiden direktur mall ini. Kamu presiden direktur mall ini. Teman lama, benar. Aku yang pindahkanmu ke toko ini. Tapi kemampuanmu yang utama. Terima kasih juga telah tingkatkan penjualan mall kita. Andi, beraninya kau mainkan aku. Terus, mau beli mall ini? Aku akan ingat ini. Andi, keluarga Hartono jauh lebih kuat dari bayanganmu. Lihat saja. Bajunya. Kirim ke keluarga Yuniarto. Andi, tadi kamu keren banget. Sri, kok kamu terpesona gitu? Kamu kan punya pacar. Aku tahu, aku nggak mau rebut. Kamu nggak bakal menang. Nggak usah ngomongin ini, Andi. Bukan, Presdir. Gimana dengan bajunya? Gimana kalau donasikan semuanya? Setuju. Kalau gitu, tolongin ya, teman lama.
Gak repot kok. Oh ya, akhir pekan ini, ayo makan bareng. Aku ajak teman lama lain. Aku nggak masalah. Indah gimana? Boleh. Makin kupikir, kejadian hari ini aneh. Aneh apa? Sejak kapan kamu jadi presiden direktur di sana? Mungkin grup Nusantara Jaya yang beli. Detailnya aku juga kurang tahu. Benarkah? Kok aku merasa kamu sembunyiin sesuatu? Enggak, semua soal aku dari kecil. Kamu kan udah tahu. Kok aku merasa makin gak bisa baca kamu? Katanya pria misterius lebih menawan. Masa, kamu tahu nggak pas kamu bohong, telingamu jadi merah. Telingamu merah sekarang. Pemanasnya terlalu panas. Sekarang mau ngaku nggak? Curang, kamu curang. Sekarang mau ngaku nggak? Ada yang kamu sembunyiin lagi? Nggak ada. Cuma lebih suka kamu dari yang kamu kira. Andi, Indah, kalian datang. Ini suamiku. Halo? Halo. Kok cuma kalian berdua? Emang gak banyak yang diundang? Budi dan Hendra belum datang. Hendra Wijaya, ada masalah? Enggak apa-apa. Semua teman-teman, Budi Santoso datang. Budi, kamu sama manajer Susi? Bang Andi, manajer Susi sekarang. Pacarku. Hebat juga. Kamu merebut staf andalanku. Bang Andi, aku juga bawahanmu. Ini namanya kerja sama kuat. Halo semua, mohon bantuannya. Senyum, pacarku sudah bilang, mohon bantuannya, dengar? Aduh, sakit. Pak Pratama di sini, jangan sok hebat. Duduklah semua, gak usah tunggu Hendra. Ayo makan dulu. Oke. Hendra Wijaya, Pak Wijaya. Kudengar dia dan kalian sama sekolah SMA. Jadi aku nekat mengundangnya. Suamiku ada urusan bisnis dengannya. Buat lebih akrab. Kalian salah orang. Maksudmu? Pak Wijaya, dia kan Putra Wijaya Corp. Nasib bisnisku tergantung padanya. Hendra ini, pas SMA selalu ganggu Bang Andi. Belakangan malah rebut istri Bang Andi. Wah, ada hal begini. Cepat telepon Hendra, jangan biar dia datang. Oke, aku telepon sekarang. Tak apa, tak usah. Tak seburuk yang Budi bilang. Karena sudah diundang, biar dia datang saja. Aku dan Indah sekarang tak peduli lagi padanya. Menurutku, tak perlu takut. Hendra ini pasti kalah dari Andi. Aku tak takut, dia tak pantas dibandingkan dengan Bang Andi. Aku tetap telepon Hendra saja. Maaf ya semuanya, aku beli sesuatu lalu macet di jalan. Jadi, Hendra masih punya muka datang? Gak usah telepon. Memang aku tak punya muka. Tapi beberapa hari ini kupikir aku tetap harus datang. Maksudmu? Aku datang untuk minta maaf ke Pak Pratama dan juga Indah. Minta maaf? Waktu SMA, aku sempat curi dengar kamu mau nembak Indah. Makanya aku ngelapor ke Paman Yuniarto. Budi. Pak Pratama, sebenarnya waktu itu aku selalu meremehkanmu. Kupikir kau tak pantas untuk Indah. Aku juga cemburu, dia begitu baik padamu. Sekarang aku cuma badut. Ayahku, dia dirawat di RS. Lalu seluruh grup Wijaya juga di tangan Anda. Lalu sepupuku yang brengsek itu. Dia mengincar sisa harta keluarga Wijaya dengan niat buruk. Siapa sebenarnya Andi ini? Bisa pegang bisnis dan grup Wijaya. Jadi kau mau aku bantu hadapi Rizky Hartono? Lindungi keluarga Wijaya? Iya, tapi juga tidak. Orang seperti sepupuku takkan tinggal diam. Pak Pratama, belakangan ini Anda banyak mengajariku. Aku minta maaf. Tak perlu minta maaf, tapi sebagai bawahanku, kau bisa ngaku salah. Aku anggap kau bertanggung jawab.
Mulai sekarang, kerja yang baik. Aku takkan ada prasangka padamu. Pak Pratama, dengan ucapan Anda, aku harus tanggung orang tuaku. Lanjut makan, aku pamit. Pak Pratama, ada yang mau kuberitahu. Kakak sepupuku sudah siap melamar ke keluarga Yuniarto. Kali ini, dia akan pakai cara keluarga Hartono. Si ganteng itu niatnya buruk. Dia bisa nangis juga. Jangan banyak omong. Hendra bilang, Rizky Hartono mau melamar ke rumahku. Tenang Indah, aku takkan biarkan dia berhasil. Kak Ipar, kamu tenang saja. Bang Andi pasti bisa. Tapi aku khawatir sama orang tuaku. Mereka gampang terpengaruh. Kalau terpaksa, kalian nikah sekarang aja. Malam-malam mau nikah kemana? Kak Ipar, kalian nikah pagi-pagi aja. Indah, mau nikah denganku? Iya. Syukurlah, besok pagi kita nikah. Malam ini kalian harus tidur cepat ya. Jangan sibuk sampai larut malam. Sri, ngomong apa sih kamu? Ayo minum. Andy, bangun. Jam 8. Jam 2 sore. Catatan sipil. Cepat. Bangun. Andy, mulai sekarang kamu milikku. Kenapa belum panggil suami? Kupanggil nih. Indah, akhirnya kita bersama. Ayo, kita kasih kabar ini ke ayah dan ibu. Aku sudah suruh orang selidiki. Latar belakang Andi sangat kuat. Dengan Indah kita, sangat cocok. Selanjutnya, kita harus pikirkan untuk mereka nikah. Paman, tante, ini saya datang melamar. Rizky muda, bukankah kau sudah setuju mundur dari persaingan dengan Andi? Kenapa? Kau pikir keluarga Hartono tak pantas untuk keluarga Yuniarto? Bukan itu maksudku, hanya saja. Tidak ada hanya saja. Seserahan sudah kusiapkan. Awas, bisnis keluarga Yuniarto. Aduh, Rizky muda, aku sudah berjanji pada Andi. Lihat dulu seserahan yang kusiapkan. Ini seserahan keluarga Hartono. Menikah tanpa syarat. Rizky muda, kau keterlaluan. Kenapa? Putrimu menikah ke keluarga Hartono. Bukankah itu kehormatan keluarga Yuniarto? Aku takkan biarkan Indah dihina oleh tua bangka. Pikirkan baik-baik. Akibat menolak keluarga Hartono. Rizky muda, keluarga Yuniarto ini setidaknya keluarga terkemuka di Kota Bahari. Tindakan kalian ini sangat keterlaluan. Inikah akibatnya kalian memilih Andi? Si pecundang itu mana bisa tandingi keluarga Hartono? Tapi Presdir, gawat. Saham grup sedang diakuisisi. Apa? Apa? Kau yang mengacau. Ya, aku. Menyinggung keluarga Hartono, apa untungnya? Jika kita jadi keluarga, dengan bantuan keluarga Hartono, keluarga Yuniarto, bukankah akan makin maju? Tapi... Suamiku, aku tahu kau jaga harga diri. Tapi sekarang, bukan saatnya jaga harga diri. Andi seorang diri, mana bisa tandingi keluarga Hartono? Biar aku pikirkan. Serial keajaiban sistem ini seru banget. Kapan serial keajaiban sistem 2 rilis? Ayah. Udah pulang. Dan sistem 2 ini rilis nanti aku tonton. Ayah. Panggil aku apa? Ayah. Aku dan Andi sudah nikah. Wah, cepat sekali. Ayah, cepat ganti baju. Nanti kita ke rumah Indah. Oke, ayah ganti sekarang. Sudah memutuskan?
Aku tanda tangan surat ini. Begitu dong, gabungan kuat kita. Mana bisa Andi Pratama bisa menandinginya? Ayah sedang apa? Rizky Hartono. Aku sudah resmi menikah dengan Andi Pratama. Kami sekarang suami istri sah. Memangnya kenapa kalau resmi? Semua yang kuinginkan tak ada yang tak bisa kurebut. Indah, kok kalian nikah nggak kasih tahu kami? Pak Pratama, ada apa ini? Hah? Apa kamu yang menghasut? Aku, Pak Yuniarto. Ini keputusan kami. Bukannya kalian sudah setuju kita bersama? Aku memang setuju. Tapi sekarang... Aduh. Andi, Paman dan Tante minta maaf. Kalian cerai sekarang juga. Bu, Ibu ngomong apa sih? Ibu, apa ya Rizky Hartono berikan ke kalian sampai bicara begitu? Tak ada. Kalung di leher Ibu, jam tangan Ayah, semua dari Andi. Terus kenapa? Kalung murahan, jam tangan murahan, apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Hartono? Terus kenapa di pesta ulang tahun kau siapkan banyak barang palsu? Waktu itu aku belum siap. Kalau kali ini kau sudah siap, apa yang bisa kau tunjukkan? Aku bisa tunjukkan seluruh keluarga Hartono. Omong kosong, Andi. Kau pikir dirimu bisa sebanding dengan keluarga Hartono? Aset keluarga Hartono jauh lebih besar dari bayanganmu. Aku siap dengar. Aset keluarga Hartono 500 miliar, merambah banyak industri di dalam negeri, berinvestasi di puluhan perusahaan papan atas, pesawat pribadi, kapal pesiar mewah, resor liburan, semuanya ada. Terdeteksi. Rizky Hartono membual lagi di depan penerima sistem. Khusus diberikan satu paket hadiah pamungkas untuk penerima sistem. Di dalamnya termasuk sejumlah industri internasional ternama, dengan 10% kepemilikan saham, 5 pesawat pribadi, 5 kapal pesiar mewah, 5 perkebunan liburan, nilai totalnya melampaui 1.000 miliar. Banyak banget. Memang membual besar. Andi, ada apa dengan hidungmu? Aku tak apa. Jangan ngeles, tubuhnya pasti sangat lemah. Jangan-jangan semalam terlalu lelah ya? Rizky Hartono, kau jago ngomong besar. Aset 500 triliun rupiah, berbisnis di industri kelas 1. Bagaimana keadaan keluarga Hartono? Apa kau tak tahu? Apa maksudmu? Bahkan sisa aset keluarga Wijaya tak dilepaskan. Keluarga Hartono bukan serakah, tapi cari uang darurat. Omong kosong. Keluarga Hartono kini hanya tinggal cangkang kosong dan lubang utang tak tertutup. Andi, apa kau salah paham? Tadi pelayan bilang keluarga Hartono beli banyak saham keluarga Yuniarto. Pak Yuniarto, Anda pikir keluarga Hartono dan Yuniarto bersatu kuat? Aslinya mereka ingin menyedot darah keluarga Anda. Pelayan, usir Rizky Hartono dari sini. Direktur Yuniarto, jangan mendengarkan omong kosong Andi. Keluarga Hartono adalah keluarga terkenal di lingkaran elit Jakarta. Suamiku, tenanglah. Sebenarnya apa yang terjadi belum jelas. Kok makin tua makin gegabah? Jangan cuma dengar omongan Andi saja. Andi, soal yang kau katakan, apa kau punya bukti? Pak Yuniarto, kalau Anda tak percaya, bisa cek saham grup Yuniarto. Paman, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku memang suka urus saham. Pelayan, cek sekarang. Presdir, saham keluarga Yuniarto sudah stabil. Apa? Ini perbuatan orangku. Kau yang suruh berhenti. Atau modalmu sudah habis? Kenapa kau terus-menerus melawanku? Apa niatmu sebenarnya? Aku cuma melindungi Indah. Kalau kau tahu diri menjauhi Indah, semua tak akan jadi begini. Kau pasti mengincar harta keluarga Yuniarto. Andi tak begitu. Indah tak bisa menilai hati orang. Pak Yuniarto, ini bisa kujamin. Andi pada Indah sungguh tulus. Anakku, aku tahu. Andi suka Indah sejak kecil. Dulu saat Indah keluar negeri, dia beberapa kali sembunyi di selimut dan diam-diam menangis. Cukup, jangan mengeluh di sini. Andi, apa hakmu bersaing denganku untuk Indah? Aku akan siapkan 10 triliun rupiah sebagai mahar. Bisa? Aku juga akan siapkan untuk mereka pesawat pribadi, yacht mewah, dan villa liburan. Bisa? Selain itu, aku juga akan menanamkan modal 5 triliun rupiah. Bisa semua itu? Jangan asal ngomong. Biar ku beritahu. Sekarang aku punya saham banyak perusahaan ternama. Kalau tak percaya, bisa periksa data saham perusahaan itu. Tak percaya?
Aku hitung sampai 3. Berita kebangkrutan keluarga Hartono akan tersebar ke seluruh negeri. Jangan sok hebat di sini. Keluarga Hartono kami baik-baik saja, sangatlah baik. Aku hitung ya. Teruslah ngomong besar. Kulihat apa kemampuanmu. Rizky muda, keluarga Hartono bangkrut. Andi, siapa kau sebenarnya? Aku cuma pemuda biasa yang baru di PHK. Mustahil. Memang mustahil. Tapi kalian semua suka ngomong besar. Semua jadi mungkin. Kau tak disambut di sini. Pergilah. Andi, kau ganggu urusan keluarga Hartono. Cari mati. Andy. Andi, kau berani. Kau mau kemana? Rizky Hartono, kami dari kepolisian Kota Bahari. Kau diduga terlibat kasus besar. Ikut kami. Aku putra keluarga Hartono Jakarta. Siapa berani tangkap aku? Kau yang akan ditangkap. Kalian semua ikut. Andi, ternyata ini semua rencanamu. Orang tua sedang lihat. Andi, soal mahar tadi, apa itu serius? Paman dan Tante tenang saja. Ini semua janjiku untuk Indah. Baguslah kalau serius. Sudahlah. Tiap hari cuma bahas uang. Kau juga kan? Ayah, ibu, Paman Pratama masih di sini. Wah. Pak Pratama, ayo duduk. Baik. Wah. Kita berdua sudah bertahun-tahun tak bertemu, kan? Ya, sudah belasan tahun, kan? Pak Pratama, jangan sungkan. Kita sekarang keluarga. Ya. Wah, malam ini kau harus keluarkan anggur terbaikmu. Kita harus mabuk bareng. Andi, Indah, kalian duduk. Jangan sungkan. Makasih, Tante. Panggil ibu. Ibu. Ya. Indah, kamu juga. Panggil ayah. Ayah. Ya. Nantuku sayang. Apa kita harus mulai bahas soal pernikahan? Ngapain dibahas lagi? Tentu saja sesuai dengan skala terbesar di kota kita, semua orang penting harus hadir. Benar, Besan. Menurutmu? Apa tidak terlalu mewah? Tidak mewah. Dengan status Andi saat ini dan posisi keluarga Yuniarto. Sama sekali tidak mewah. Ini bukan perjodohan, kan? Kita juga harus tanya pendapat mereka berdua. Andi, Indah, menurut kalian? Menurutku dan Indah, pernikahan kita lebih baik sederhana. Sederhana? Artinya, hanya mengundang direktur mitra kerjasama dan keluarga serta teman sudah cukup. Ini apa tidak terlalu sederhana? Iya, pernikahan ini sebenarnya juga acara silaturahmi. Di luar sana entah berapa banyak orang ingin mencari muka pada kita. Ibu cuma mikirin itu. Aduh, aku dan ayahmu bisa seperti sekarang, itu semua. Sudahlah, jangan bahas itu. Ikuti saja keinginan kalian. Baik. Terima kasih semua telah hadir di pernikahan saudara saya, Andi. Ayo tepuk tangan, biar mereka berpelukan. Peluk, 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 peluk. Pak Yuniarto, menantumu sungguh muda dan sukses. Mas Joko, menantuku bukan cuma sukses. Mulai lagi, jangan banyak omong. Daftar orang terkaya Indonesia tahun lalu. Tahu nggak kenapa di sana nggak ada nama Andi Pratama? Karena dia merasa mereka terlalu miskin. Aliansi Semikonduktor Internasional, mereka memohon menantuku investasi. Nantuku asal gerakkan tangan, langsung investasi 300 triliun rupiah. Tak kusangka menantu keluarga Yuniarto sehebat ini. Nanti harus aku rayu dia. Kalau ngawur lagi, malam ini tidur di lobi hotel. Maaf ya, Pak Yuniarto ini pas mabuk suka ngomong besar. Ternyata cuma ngomong besar. Saya umumkan, pernikahan hari ini berakhir dengan sukses.
Semua yang datang ke pernikahan kami, ini suatu kehormatan. Kami bersulang untuk kalian. Ayo, bersulang. Pak Pratama, hari ini hari bahagia Anda, tapi masih rendah hati. Inilah yang membuatmu kalah dari Pak Pratama. Pak Pratama, Indah, soal masa lalu, maafkan aku. Biar aku habiskan ini ya. Habisin. Sudah tak apa. Tak usah bahas. Ayo kita beri restu dua teman lama kita, akhirnya bersatu, ya? Akhirnya bersatu. Selamat berbahagia, segera dikaruniai anak. Segera dikaruniai anak.